Oke, lanjut nomor 19. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah px plus q adalah, ini harusnya sama dengan 0 ya. Persamaan itu harus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Adalah min 2 dan 3. Jadi x kuadrat plus px plus q sama dengan 0. Itu akarnya min 2 dan juga 3. Berarti kita substitusikan aja ini. X-nya kita ganti min 2 kuadrat 4 tambah P kali min 2 2P tambah Q sama dengan 0. Ini kalau kita pindah ruas jadinya min 2P plus Q sama dengan min 4. Sekarang kita ganti X-nya dengan 3 kuadrat 9 ditambah P kali 3 3P plus Q sama dengan 0. 3P plus Q sama dengan min 9. Nah, untuk mendapatkan nilai P min Q, kita eliminasi dan substitusi kedua persamaan ini. 3P plus Q sama dengan min 9, Q-nya kebetulan sama, koefisiennya 1. Kita kurangkan biar hilang. Min 5P sama dengan min 4, min 9 sama aja min 4 tambah 9, berarti 5 ya. Nilai P-nya negatif 1, kita substitusikan sekarang. Min 2 kali P, berarti min 2 kali min 1 plus Q sama dengan min 4. Ini 2 ya. Kalau kita pindah, berarti Q sama dengan min 4 min 2, min 6. Nah, maka nilai Q min P, Q-nya min 6, min 1, min 6 tambah 1, min 5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 20, jumlah dua bilangan real adalah 4 dan selisih kuadrat dari kedua bilangan tersebut adalah 12. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini berarti bilangannya belum ada ya. Kita misalkan dulu bilangan tersebut adalah alfa dan beta. Jumlah dua bilangan real berarti alfa plus beta sama dengan 4. Selisih kuadrat, hati-hati. Selisih kuadrat itu berarti kuadratkan dulu baru diselisihkan. Jadi alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat sama dengan 12. Nah, berarti kita harus cari alfa dan betanya dulu masing-masing dengan cara ini kita jabarkan aja. Alfa kuadrat kurangi beta kuadrat kan sama aja alfa plus beta kali alfa kurangi beta. Alfa plus betanya ganti 4 kali alfa kurangi beta sama dengan 12. Kita dapat alfa kurangi betanya 12 bagi 4 yaitu 3. Kita eliminasi ya dengan alfa plus beta tadi sama dengan 4. Ini kalau kita jumlah 2 alfa sama dengan 7, maka alfanya 7 per 2. Kalau kita substitusikan ke persamaan 1, berarti 7 per 2 kurangi beta sama dengan 3. Berarti 7 per 2 kurangi 3. 3 itu 6 per 2 ya, sama dengan positif beta. Berarti beta sama dengan 7 per 2 kurangi 6 per 2, 1 per 2, setengah. Nah, berarti persamaan kuadrat yang akar-akarnya tuh bilangan 7 per 2 dan setengah yang mana? Teman-teman boleh cek si opsi, difaktorkan ulang mana yang faktornya 7 per 2 sama setengah, atau boleh juga dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Caranya adalah dengan formula ini. X kuadrat min jumlah, tapi dikali X ditambah kali, sama dengan kan dengan 0. Jadi X kuadrat min, ini kalau kita jumlah berapa nih? 7 per 2 ditambah setengah. Sekarang kita kali 7 per 2 kali setengah. Jadi X kuadrat, ini 8 per 2 atau 4 ya, 4X ditambah kalau dikali 7 per 4. Nah, karena di opsi tidak ada tuh yang perperan si konstantanya, berarti kita kalikan 4 kedua ruas menjadi 4X kuadrat min 16X plus 7 sama dengan 0. Nah, jawaban yang tepat yang D ya. Nomor 21. Jika fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum 11, kalau fungsi kuadrat berarti harus gini ya, y sama dengan atau fx sama dengan. Maksimumnya 11, maka ini si yp-nya, ya kan? Maka nilai a kuadrat dikurangi a sama dengan titik-titik. Yp sama dengan 11, padahal kita tahu ini rumusnya tadi min d per 4a atau b kuadrat min 4ac per 4a. Ini B-nya 4 ya, jadi 4 kuadrat, 16, min 4A-nya A, C-nya 3A. Dibagi 4A, 4 kali A.
Nah, ini kalau kita kali 16 kurangi 12A kuadrat, 11-nya kali 4, berarti 44A, pindah ke ruas kanan aja, 12A kuadrat min 44A min 16 sama dengan 0, sederhanakan dibagi 4 kedua ruas, 3A kuadrat min 11A dikurangi 4. Ini 3 kali min 4 min 12. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 12, tapi jumlahnya min 11, berarti min 12 sama 1. 3A yang sebelah sana A. Yang bisa dibagi 3 min 12 ya, dibagi dulu baru ditaruh. Taruhnya di sini. Berarti sini min 4. Yang ini plus 1. Jadi nilai A-nya min 1/3 atau 4. Nah, udah berarti kita tinggal cek yang A kuadrat min A, karena ada dua nilai A. Ini kakak coba yang 4 dulu ya, jadi 4 kuadrat 16 kurangi 4, 12. Udah ada tuh, berarti jawaban yang tepat yang D ya. Nomor 22, sepertinya soal ini sudah pernah kakak bahas di materi turunan, karena memang maksimum, minimum itu bisa menggunakan cara turunan ya, bisa juga dengan menggunakan si titik balik maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat atau parabola yang rumusnya tadi XP, YP ya. Kalau sepanjang 240 meter akan dibuat kerangka seperti gambar agar luasnya maksimum, panjang kerangka P tersebut adalah titik-titik. Oke, kakak akan kerjakan soal ini dengan cara fungsi kuadrat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara menggunakan turunan, silakan cek link yang ada di description box. Oke. Kawat sepanjang 240 meter, berarti ini kan lebarnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti panjangnya ada 3 tuh, 2, 3. Jadi 3P ditambah 4L sama dengan 240 meter. Ini bisa kita tulis 4L sama dengan 240 kurangi 3P, maka L-nya nanti 240 bagi 4, 60 kurangi 3/4P. Nah, yang dimintakan agar luasnya maksimum, berarti kita cari fungsi luasnya dulu. Luas itu panjang kali lebar. Panjang lebarnya ganti 60 min 3/4P. Kita kalikan dulu. Berarti 60P ini min 3/4P kuadrat ya. Nah, untuk yang diminta apa nih? Panjang kerangka tersebut. Oke, berarti sama aja XP ya. Kalau fungsinya biasanya dalam X, ini dalam P, berarti kan sama aja XP. Yang rumusnya tadi min B/2A ya. Min B, ingat B itu koefisien dari si P, berarti min 60/2A, 2 kali min 3/4. Coret dulu boleh. 30 ya, minus sama minus habis. Jadi sama aja 30 kali 4/3. Ini masih coret bisa 40. Nah, si XP atau kalau di sini tadi P ya, berarti ya bukan XP. P maksimumnya 40. Ya udah, karena yang ditanyakan P-nya berarti sudah terjawab ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 23, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat itu dan alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3 sama dengan 35, nilai K sama dengan berapa? Nah, kita ini cari dulu alfa plus beta, mana tahu nanti dibutuhkan ya, min B/A berarti 5, alfa kali beta C/A K plus 3. Ini alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3, itu penjabarannya nanti alfa plus beta pangkat 3 min 3 kali alfa beta kali lagi alfa plus beta, seperti itu ya. Ini tadi diketahui 35. Nah, alfa plus betanya kan 5 pangkat 3 kurangi 3 kali alfa kali betanya K plus 3 dikali lagi hasil jumlahnya tadi 5 ya. Ini 35 sama dengan 125 kurangi 15 kalinya K plus 3. 35 sama dengan 125 kurangi 15K kurangi 45. Kakak pindah ke ruas kanan saja, 15K-nya 125 kurangi 45 kurangi 35. Berapa tuh?
80 kurangi 35, 45 berarti ya. Maka nilai K-nya kita dapatkan 3. Nah, jawaban yang tepat yang D. Oke, kita lanjut nomor 24. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan ini sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan ini, maka nilai N adalah titik-titik. Misalkan ya, akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama ini adalah X1 dan X2. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat yang kedua, ini misalkan namanya alfa dengan beta. Maka kita bisa mencari X1 plus X2 dulu. Ya, min B per A, di sini A-nya 1, B-nya min 3, jadi min B per A itu 3 ya. X1 kali X2 juga kita cari, C per A berarti N. Kemudian yang alfa dan beta, alfa plus beta, kita jumlah, min B per A-nya berarti min 1 per 1, min 1 ya. Alfa kali beta, C per A, min N. Nah, dari pernyataan yang diketahui di soal, jumlah kuadrat akar-akar persamaan yang ini, berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah ya. Dikuadratkan dulu masing-masing baru dijumlah. Nah, seperti ini. Sama dengan ya, sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan yang ini. Jumlah pangkat 3 berarti dipangkatkan 3 dulu baru dijumlah. Jadi tadi kan akarnya namanya alfa beta ya, berarti alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3. Nah, udah kita jabarkan ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu X1 plus X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2 sama dengan, nah yang ini penjabarannya nanti menjadi alfa plus beta pangkat 3 dikurangi 3 kali alfa beta kali lagi alfa plus beta. Ya, kita ganti X1 plus X2-nya dengan 3, jadi 3 kuadrat atau 9, kurangi 2 kalinya X1 kali X2, 2N, kita sama dengan alfa plus beta pangkat 3, min 1 pangkat 3, min 1 ya, min 3, alfa kali beta, min N, alfa plus beta min 1. Ya, 9 min 2N sama dengan min 1. Ini tuh satu kesatuan ya. Kita kalikan. Min 3 min N min 1. Berarti min 3N. Kalau mau mencari N, coba min 3N-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi 3N kurangi 2N. Berarti 1N. 9-nya pindah ke kanan, jadi min 1, min 9, min 10. Udah ketemu deh. Nilai N-nya adalah min 10, yaitu opsi yang E ya. Nah, kalau kita sudah tahu yang pangkat 2, kita bisa mencari yang pangkat 4 nih. X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4. Tapi pertama-tama kita cari X1 plus X2 dulu. Min B per A, jadi min P. X1 kali X2, C per A, Q. Ini X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4 itu sama aja. X1 kuadrat dikuadratkan lagi, tambah X2 kuadrat, kuadratkan lagi. Padahal kita sudah mengantongi rumus yang kuadrat tadi ya. Caranya adalah dengan dijumlahkan dulu, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 kali X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, ini sendiri kan rumusnya seperti yang ini barusan ya. Jadi X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Ya, yang perubahan ini masih ada kuadrat di luar. Kurangi, nah kalau yang ini kuadratnya taruh di luar aja karena bentuknya perkalian. Nah, kita ganti X1 plus X2-nya min P. Jadi ini min, ini X2 ya harusnya ya. Min P kuadrat kurangi 2 kali Q kuadrat kan, kurangi 2 kali Q kuadrat. Nah, berarti ini P kuadrat min 2Q kuadrat kan, kurangi 2Q kuadrat. Kuadratkan dulu ya. Hasilnya adalah P pangkat 4 min 4P kuadrat Q plus 4Q kuadrat min 2Q kuadrat. Kita sederhanakan, P pangkat 4 min 4P kuadrat Q, ini kan sesama variabel Q kuadrat, jadi 4 kurangi 2, 2Q kuadrat. Nah, dah, kita cari di opsi 3 suku yang bentuknya seperti itu, yang A sepertinya ya. Ya, sip, betul.
Nomor 26, titik potong parabola ini dengan garis adalah X1 dan X2, maka nilai titik potong berarti kita substitusikan dulu mx kuadrat tambah x tambah m sama dengan garisnya m plus 1x plus 1. Kita pindah ke salah satu ruas mx kuadrat. Nah, ini kan variabelnya x dan ini juga x. Jadi nanti kalau kita barengkan itu jadi 1 ya. Ini karena koefisiennya 1. Karena dipindah jadi min kan. Berarti 1 kurangi m plus 1 x. Ya, konstantanya m min 1. Ruas kanannya jadi 0. Kalau kita sederhanakan lagi nih, 1 min m min 1. Satunya kan hilang, tinggal min m saja. Min m x plus m min 1 sama dengan 0. Kita bisa mencari x1 tambah x2 min b per a. Jadi min m per m. Hati-hati. 1. x1 kali x2 c per a berarti m min 1 per m. Ini nggak boleh dicoret ya, udah mentok. Nah, ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadratnya diketahui sama dengan 1. Kita bisa jabarkan yang kiri ini menjadi x1 plus x2 kuadrat kurangi 2 x1 kali x2. x1 plus x2 barusan 1, kurangi 2 kali x1 x2-nya m min 1 per m. Sama dengan 1. Ini 1 kuadrat 1 ya. Nanti kalau dipindah ruas, 1 kurangi 1, 0. Ya, berarti ini jadi 0. Ya, jadi kalau kita kalikan, nggak perlu dikali ya. Ini pecahan loh. Pecahan bernilai 0 pasti pembilang sama dengan 0. Jadi m min 1 sama dengan 0. Nilai m sama dengan 1. Yang D. Nah, ini nomor 27 pernah banget kan KK bahas di materi turunan ya, tapi kita gunakan yang cara biasa sekarang ya. Proyek pembangunan gedung STIS dapat diselesaikan X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari. Jadi biaya totalnya nanti adalah banyaknya hari dikali biaya per hari. Dikali X dulu jadinya ya. Kalau kita kalikan 3x kuadrat min 900x plus 200. Nah, ini fungsi biaya total pembangunan gedung. Agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Pertanyaannya kan waktu tuh, berarti jawabannya hari ya. Ini sama aja kayak kita mau mencari si XP persamaan sumbu simetrinya, karena maksimum minimum berarti kan puncaknya nih. Tapi yang bagian absis, karena waktu tadi adalah si X ya. Kalau ditanya rupiahnya si biaya, ya berarti teman-teman cari XP sama aja gitu. Kalau menggunakan si rumus dari fungsi kuadrat. Kalau mau pakai turunan juga lebih mudah ya. Turunan sama dengan 0 ketemu X, udah selesai gitu. Nah, ini berarti rumusnya XP sama dengan min B per 2A min 900, jadi positif 900, langsung aja ya. Positif 900 per 2A, 2 kali 3. 900 bagi 6, 150 hari selesai. Jadi yang A. Nomor 28 sepertinya tadi sudah terbahas ya. Apakah ini soalnya sama atau cuma mirip? Kakak harap teman-teman sudah bisa mengerjakan yang soal tipe seperti ini. Jadi nanti jawabannya silakan ditulis di kolom komentar ya untuk nomor 28. Lanjut nomor 29, jumlah X dan Y dari X, Y yang memenuhi sistem persamaan ini linear, yang ini parabola. Oke, kita substitusi dulu kali ya, atau mau eliminasi juga boleh loh. Kalau mau eliminasi seperti ini teman-teman, di sini kebetulan Y-nya udah sama, berarti kita kurangkan karena sama-sama negatif nih. Berarti jadi 0 kurangi X kuadrat min X kuadrat. 1 kurangi 5 min 4x, Y-nya tadi habis, ini A min 2 yang ruas kanan. Kita pindah ke ruas kanan semua kali ya, biar positif aja. X kuadrat plus 4x plus A min 2 sama dengan 0-nya boleh di sini, boleh juga di kiri. Gini, nah, agar mempunyai tepat satu penyelesaian X, Y, berarti D-nya harus 0 ya.
Jadi biar tepat punya satu pasangan X, YD harus 0. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Di sini nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya A-2. Jadi B kuadrat 16 min 4 kali 1 kali A-2 sama dengan 0. Karena ini bisa kita bagi 4 ya, kita bagi aja 4 kedua ruas. Jadi 4 min, ini bagi 4 kan 1. Min A-2 sama dengan 0. Kalau kita pindah kan 4 buka kurung aja ding. 4 min A plus 2 sama dengan 0. 4 tambah 2, 6. Min A-nya pindah ke kanan, jadi positif A. Jadi nilai A-nya nih 6. Kalau nilai A-nya 6, maka kita substitusikan ke sini. Kita dapatkan X kuadrat plus 4X. 6 kurangi 2 plus 4 sama dengan 0, maka kita faktorkan X plus 2 kuadrat sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan min 2. Untuk mencari nilai A-nya, kita substitusikan ke sini aja kali ya, berarti X min 2, min Y sama dengan A sama dengan 6, jadi min 2 min 6 sama dengan Y, jadi nilai Y-nya min 8, yang diminta apa nih? Jumlah dari X dan Y. X plus Y min 2 tambah min 8. Berarti min 10. Jadi jawaban yang tepat yang B. Lanjut nomor 30. Parabola. Y sama dengan sekian digeser ke kanan sejauh A1 searah sumbu X. Digeser ke bawah sejauh 6A. Jika parabola hasil pergeseran ini memotong. Oke, berarti ini kaitannya dengan transformasi geometri yang pergeseran ya teman-teman, atau translasi. Digeser ke kanan sejauh A, itu berarti matriks translasinya nanti A, kemudian ke bawah sejauh 6A, berarti gini. Negatif ya. Ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian yang kanan kiri itu ditaruhnya di atas, yang atas bawah ditaruhnya di bawah gitu. Ini matriks translasinya atau pergeserannya. Maka kita bisa mencari bayangan dari parabola ini dengan cara X aksen Y aksen, titik bayangannya kan sama dengan matriks translasinya ditambah si XY atau titik asli. Berarti kan XY sama dengan X aksen min A, Y aksen min 6A, berarti tambah 6A. Maka kita bisa substitusi atau ganti X-nya dengan X aksen min A, Y-nya kita ganti Y aksen plus 6A. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, Y-nya kita ganti Y aksen plus 6A, X-nya ganti X aksen min A kuadrat, kurangi 6 kali X aksen min A plus 8. Aksennya kalau mau dihilangkan boleh kok. Jadi, ini kalau kita hilangkan, nanti jadi Y plus 6A sama dengan X min A. Oke, ini kita kuadratkan aja ya. Jadi X kuadrat min 2AX plus A kuadrat min 6X plus 6A plus 8. Ini tidak perlu kita sederhanakan karena tadi diketahui kalau parabola hasil pergeserannya, ini bayangannya ini, memotong sumbu X. Jadi tidak perlu kita repot-repot menyederhanakan formatnya, langsung aja kalau memotong sumbu X itu syaratnya Y sama dengan 0, berarti Y-nya kita ganti 0, jadi 0 tambah 6A sama dengan X kuadrat min, ya tetap aja kita sederhanakan ya, yang sebelah sini kita sederhanakan min 2A plus 6X, kemudian konstantanya siapa nih? Konstantanya A kuadrat plus 6A plus 8. Tapi 6A ini kalau saling dipindah ruas nanti 0 ya. Oke, berarti tinggal X kuadrat min 2A plus 6X plus A kuadrat plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa mencari X1 plus X2-nya dengan min B per A, berarti 2A plus 6. Hasil kalinya C per A kuadrat plus 8. Yang diminta soal adalah setengah dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kita ubah jadi X1 plus X2 kuadrat kurangi 2 kali X1 kali X2
setengah X1 plus X2 nya tadi 2A plus 6 kuadrat min 2 kali A kuadrat plus 8. Kita sederhanakan 4A kuadrat plus 24A plus 36 kurangi 2A kuadrat kurangi 16 ya. Ini berarti 2A kuadrat plus 24A, 36 kurangi 16, 20, kita bagi 2, A kuadrat plus 12A plus 10 ya. Kita cari di opsi yang C ya, A kuadrat plus 12A plus 10, betul. Berikutnya nomor 31 soal STIS 2012. Fungsi kuadrat Y sama dengan sekian mempunyai nilai minimum, berarti ini sama aja YP ya. Nilai minimumnya min 4 saat X sama dengan setengah. Oke, berarti titiknya malah udah lengkap. Titik puncaknya tuh setengah, min 4, ini sebagai XP dan YP-nya. Jika fungsi kuadrat tersebut dibagi X plus 2, maka sisanya 21. Oke, ini ternyata ada kaitannya dengan apa ini? Polinomial ya, materi suku banyak atau polinomial. Fungsi kuadrat tersebut adalah titik-titik. Oke. Dari sini teman-teman bisa substitusikan dulu setengah, min 4 ini ke fungsi kuadrat. Jadi Y-nya ganti min 4, X-nya ganti setengah. Setengah kuadrat kan 1/4 ya. Kakak langsung hitung. Ditambah setengah B ditambah C. Kalau kakak kali 4 kedua ruas nih, berarti dapatnya nanti A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan min 16. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Kemudian jika fungsi kuadrat tersebut dibagi dengan X plus 2, sisanya 21. Ini kita gunakan teorema sisa ya teman-teman. Teorema sisa itu berarti misal ini namanya Fx nih. Berarti kalau dibagi X plus 2, kita tulisnya nanti F min 2. Jadi ini kayak disama dengan 0, kan dapat X sama dengan min 2 ya. F min 2 sisanya 21, taruh di sini. Nah, berarti sekarang pada fungsi ini, X-nya kita ganti min 2, hasilnya nanti sama dengan 21. Jadi min 2 kuadrat, 4A, tambah B kali min 2, min 2B, tambah C sama dengan 21. Ini persamaan kedua ya. Persamaan ketiganya kita dapat dari ini aja deh, yang persamaan sumbu simetri ya. Persamaan sumbu simetri kan rumusnya kita tahu min B per 2A. Persamaan sumbu simetrinya setengah, min B-nya ya tetap sih ini. Nah, ini berarti boleh dicoret atau nilai A sama dengan min B. Seperti itu. Sekarang kita eliminasikan dulu aja persamaan 1 dan 2 ya. Misalkan kita hilangkan si C-nya nih, berarti persamaan pertama tetap. Yang persamaan kedua langsung kakak kali dengan 4, biar C-nya nanti 4 ya. Kali 4 berarti 16A dikurangi 8B tambah 4C, 21 kali 4 tuh 84 ya. Betul. Nah, sesama 4C sekarang biar hilang harus kita kurangkan. Min 15A, 2 ditambah 8, 10B, min 16, min 84, min 100. Kalau kita sederhanakan bagi 5, dapat min 3A tambah 2B sama dengan min 20. Nah, kita substitusikan yang ini ya, A sama dengan min 2B, berarti min 3 kali min B, salah ngomong kayaknya kayak tadi kakak, tambah 2B sama dengan min 20. Ini 3B tambah 2B 5B sama dengan min 20, maka nilai B-nya min 4. Kalau nilai B sama dengan min 4, maka nilai A-nya kan min B tadi ya, berarti positif 4. A dan B udah dapat, berarti cari C-nya kita substitusikan ke salah satu. Misal pakai yang persamaan kedua, 4A berarti 4 kali 4 kurangi 2B, 2 kali min 4 tambah C sama dengan 21. 16 tambah 8, 24. Maka nilai C-nya adalah negatif 3. Nah, berarti fungsi tersebut Y sama dengan AX kuadrat, berarti 4X kuadrat plus BX min 4X plus C min 3. Nah, 4X kuadrat min 4X min 3 yang C ya.
Berikutnya nomor 32, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat bla 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 memiliki akar x1 dan x2. Jika jumlah kuadrat akar-akarnya sama dengan 5 dan A bilangan prima, oke, berarti ini kita cari x1 plus x2 dulu, min B per A, jadi min A min 1, hasil kali akarnya C per A min 2, kemudian jumlah kuadrat akar itu kalau kita ubah ke kalimat matematika menjadi x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini udah bisa pasti ya. Tadi rumusnya x1 plus x2 kuadrat min 2x1 kali x2. Udah deh, tinggal kita substitusikan. Ini min 2, ya. Lanjutannya bisa lah ya teman-teman ya. Kok min 2 sih yang ini, deng? Tuh kan kayaknya udah mulai nggak fokus ini ya. Ya, pokoknya teman-teman pasti bisa. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar untuk nomor 32. Lanjut, nomor 33. Toha adalah seorang pengusaha layang-layang yang sehari-harinya bekerja dibantu oleh istri dan anaknya. Biaya total per bulan yang dikeluarkan untuk memproduksi X layang-layang dinyatakan dengan fungsi ini. Jika harga sebuah layang-layang 4.500, maka keuntungan maksimum yang diperoleh si Pak Toha ini adalah berapa? Oke, untuk biaya tadi kan ini ya, si fungsi fx-nya 2x kuadrat plus 500x tambah 5.000. Ini sepertinya sudah biaya total untuk 1 bulan untuk X layang-layang, jadi tidak perlu kita kalikan X. Sedangkan harga jualnya ini 4.500 untuk sebuah layang-layang, berarti 4.500X harga jualnya ya kan. Yang diminta untungnya, untung itu harga jual dikurangi biaya, berarti 4.500X dikurangi 2x kuadrat tambah 500x tambah 5.000. Ini kalau kita sederhanakan min 2x kuadrat min 500 plus 4.500 berarti plus 4.000 ya. Min 5.000. Dah, ini fungsi untungnya. Untung akan maksimum jika turunan pertama sama dengan 0. Itu kalau teman-teman menggunakan konsep turunan. Kalau menggunakan konsep si fungsi kuadrat, yang diminta adalah rupiahnya. Berarti sama aja cari YP ya, karena U di sini seakan-akan kayak fungsi Y-nya. Jadi UP atau YP sama dengan apa tadi rumusnya? D per min 4A ya. B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. B kuadrat berarti 4.000 dikuadratkan 16 juta. Banyak amat ini. Dikurangi 4A kali min 2. C-nya min 5.000. Bagi min 4 kali min 2. Banyak amat ini. 16 juta 10.000 kali 4, 40.000 bagi 8 ya. Ini daripada Kak kurangkan terus nanti bingung membagi 8-nya terlalu banyak angka, mending ini aja 16 juta bagi 8, kan hasilnya 2 juta. Kurangi 40.000 bagi 8, 5.000. Bener ya, 5.000. 2 juta dikurangi 5.000 berarti 1.995.000. Nah, gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Semangat teman-teman, lanjut lagi nomor 34 ya. Jika 1/A tambah A kuadrat sama dengan 100, maka nilai dari 1/A tambah itu, ini kalau kita kuadratkan, yang 1/A plus A kuadrat, ini kan jadinya 1/A kuadrat ditambah 2 kali 1/A kali A ya, ditambah A kuadrat sama dengan 100. Ini habis dong, berarti tinggal 2, tinggal 1/A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 100 kurangi 2, 98. Nah, yang ini kalau kita jabarkan, nggak perlu ya, yang ini nggak usah dijabarkan, langsung aja ganti dengan 100. Nah, yang dijabarkan baru yang ini, 1/A kuadrat min 2 kali 1/A kali A plus A kuadrat, seperti itu kan. Nah, ini kita coret, berarti 100 tambah, ini tadi 1/A kuadrat ditambah A kuadrat kan hasilnya 98 nih, berarti 100 tambah 98, 198.
Jangan lupa kurangi 2 ya, kurangi 2. Berarti 196. Ya, bukan yang D, tapi yang C. Lanjut nomor 35. Diketahui fungsi fx sama dengan jika fa plus 3 sama dengan 27. Ini kaitannya sama fungsi nih. Ya, kalau kita punya fx sama dengan sekian, berarti fa plus 3 itu sama dengan 2 kali A plus 3 kuadrat min 5 kali A plus 3 plus 2. Sedangkan FA plus 3-nya 27. Ini kita kuadratkan ya. A kuadrat plus 6A plus 9 min 5A min 15 plus 2. 27 sama dengan 2A kuadrat ditambah 12A tambah 18 kurangi 5A kurangi 13. Ini kalau kita sederhanakan dapatnya 2A kuadrat tambah 7A, 18 kurangi 13, 5. 5 kurangi 27 min 22 ya, sama dengan nolnya, terserah deh, kanan kiri boleh. Ya, yang diminta tadi apa? Oke, setengah A, berarti cari nilai A-nya ya, difaktorkan. Ini kalikan dulu aja. 2 kali min 22 min 44. Cari dua bilangan yang hasil kalinya min 44, jumlahnya 7. Ya, berarti 11 sama min 4. Jadi nanti kita tulisnya 2A, yang sana A. Yang bisa dibagi 2, min 4. Bagi dulu. Min 4 bagi 2, min 2. Taruh di sini. Kalau 11-nya taruh sini. Dah, berarti nilai A-nya min 11 per 2 atau 2 ya. Di sini karena opsinya pecahan, Kaika coba pilih yang min 11 per 2A-nya, baru dihitung ya. Setengah A kuadrat, berarti setengah kali min 11 per 2 kuadrat, tambah 3A, 3 kali min 11 per 2 plus 3. Ini sama dengan setengah kali 121 per 4, kurangi 33 per 2, tambah 3. 121 per 8, coba langsung samakan penyebut jadi per 8 ya, berarti 3-3-nya kali 4 dong, 3-3 kali 4 tuh 132, tambah 8 kali 3, 24, 121 tambah 24, 145, 145 kurangi 132, 13 per 8, ada ya jawaban yang tepat yang C. Lanjut, jika grafik fx menyinggung garis 2x plus y sama dengan 1, menyinggung clue-nya ya, dan p-nya nanti lebih dari 0. Kalau menyinggung tuh syaratnya d sama dengan 0, berarti ini kita bikin ke y sama dengan dulu, y sama dengan 1 min 2x, ini kan sama dengan y sama dengan x kuadrat plus px plus 5, y sama dengan y dulu, x kuadrat plus px plus 5 sama dengan 1 min 2x, pindah x kuadrat plus p plus 2x-nya di luar, 5 kurangi 1, 4. Nah, karena ini tadi menyinggung, d-nya harus sama dengan 0 dong, d itu b kuadrat min 4ac. b kuadrat berarti p plus 2 kuadrat min 4, a-nya 1, c-nya 4. Ini kan sama aja p plus 2 kuadrat sama dengan 16. Tapi ingat, akar dari 16 itu bukan cuma positif 4, tapi plus minus 4. Jadi nilai p plus minus 4 kurangi 2. Berarti bisa 4 kurangi 2, atau min 4 kurangi 2. Min 6 yang ada yang positif ya, karena tadi ada syarat p lebih dari 0. P sama dengan 2, yang D. Ya, nomor terakhir, jika grafik fungsi fx di atas grafik fungsi gx. Oke, di atas berarti, jadi si fungsi parabolanya itu ada di atasnya garis. Berarti mereka tidak berpotongan ya. Kalau tidak berpotongan, syaratnya d-nya harus kurang dari 0. Tapi kita samakan dulu yuk. X kuadrat plus 3mx plus 3m sama dengan mx kuadrat plus 3x. Pindah ke ruas kiri semuanya deh. 1 kurangi mx kuadrat plus 3m min 3x plus 3m. Ruas kanannya jadi 0 ya. Sekarang diskriminan harus kurang dari 0. B kuadrat berarti 3m min 3
kuadrat min 4, A-nya 1 min M, C-nya 3M. Ini kalau kita kuadratkan 9M kuadrat min 18M plus 9, ini min 12M kali 1 min M. Kok sama dengan 0 sih? Ini kurang dari ya, lupa kan? Nah, 9 tambah 12, 21M kuadrat min 18 min 12 min 30M plus 9 kurang dari 0. Ini bisa nih kita sederhanakan dulu dengan cara bagi 3 ke 2 ruas. 7M kuadrat min 10M plus 3. 7 kali 3 21, cari dua bilangan yang hasil kalinya 21, hasil jumlahnya min 10, berarti min 7 sama min 3. Pindah sini deh, berarti 7M dan M yang bisa dibagi 7 kan min 7, bagi dulu baru ditaruh di sini. Min 7 bagi 7 kan min 1, yang min 3 taruh sini, jadi M-nya 3/7 atau 1, tapi karena ini pertidaksamaan taruh di garis bilangan ya. 3/7 ada di kirinya 1. Kita cek pakai 0 ya, 0 tuh di sini nanti. 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 tambah 3, berarti positif kan? Ini positif, negatif, positif. Yang diminta yang negatif nih, berarti yang ini. Jadi nanti M-nya harus antara 3/7 sampai 1. Jadi jawaban yang tepat yang C. Ya. Oke, mantap teman-teman. Semoga penjelasan kakak barusan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas atau masih bingung, silahkan di komen aja di kolom komentar. Dan kakak cukupkan dulu pembahasan topik persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, dan grafiknya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!